Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afifah Nabila. Saya dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya dari kelas 2B Manajemen Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makna kata ganti atau QWB kata ganti. Kata ganti atau nomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata nominanya. Yang pertama ada kata ganti untuk orang yang di dalamnya terdiri dari kata saudara, bapak, ibu, ia, dan dia. Contoh yang kedua ada kata ganti untuk pemilik yang di dalamnya terdiri dari kata ku, mu, dan nya. Contoh yang ketiga ada kata ganti petunjuk yang di dalamnya terdiri dari kata ini dan itu. Contoh yang keempat ada kata ganti untuk penghubung yang di dalamnya terdiri dari kata yang. Dan contoh yang kelima ada kata ganti tak tentu yang di dalamnya terdiri dari kata siapa, barang siapa, sesuatu, dan masing-masing lainnya. Pengertian kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata benda atau orang. Tujuan kata ganti ini untuk memperhalus bahasa yang kita gunakan. Jenis-jenis kata ganti. Kata ganti dapat digolongkan menjadi 6, yaitu kata ganti orang, kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, kata ganti penghubung, kata ganti kepunyaan, dan kata ganti tak tentu. Berikut adalah pembahasan dan contohnya. Yang pertama ada kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang dengan kata benda lain. Kata ganti orang digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal yang di dalamnya terdiri dari kata saya, aku, daku, dan hamba. Contoh dalam kalimat yaitu saya bukanlah orang kaya. Contoh yang kedua, aku akan berjuang untuk mencapai impianku. Dan yang ketiga, aku hanyalah penyair gila. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak yang di dalamnya terdiri dari kata kami dan kita. Contohnya, kami adalah komunitas pencinta alam Indonesia. Yang kedua, kita akan mendapatkan medali emas di kejuaraan mendatang. Yang ketiga, ada kata ganti orang kedua tunggal yang di dalamnya terdiri dari kata kamu, kau, anda, kau, dan engkau. Contoh dalam kalimatnya yang pertama, ada kamu adalah pegawai paling rajin di kantor ini. Dan yang kedua, ada anda sebaiknya pergi ke bandara secepatnya. Yang keempat, ada kata ganti orang kedua jamak yang di dalamnya terdiri dari kata kalian dan kamu. Contoh dalam kalimatnya yaitu kalian adalah orang-orang pilihan. Dan yang kedua, contohnya kamu semua memiliki hak yang sama. Yang kelima, ada kata ganti orang ketiga tunggal yang di dalamnya terdiri dari kata dia, ia, dan beliau. Contohnya dalam kalimat yaitu dia akan menjalani perawatan medis. Dan contoh yang kedua, ia menjadi sangat jahat setelah kejadian itu. Yang keenam, ada kata ganti orang ketiga jamak yang di dalamnya terdiri dari kata mereka. Contoh dalam kalimatnya yaitu mereka akan segera dipenjarakan. Yang kedua ada kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu benda. Kata ganti petunjuk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tunjuk umum, di dalamnya terdapat kata ini dan itu. Contoh dalam kalimatnya yaitu ini adalah rumah baru saya. Dan contoh kedua adalah ini merupakan benda peninggalan ayah saya. Petunjuk letak atau tempat yang di dalamnya terdiri dari kata sini, situ, sana, kesana, kesini, disini, dan di sana. Contoh dalam kalimatnya
ganti petunjuk ikhwal di dalamnya terdiri dari kata begitu dan begini. Contoh dalam kalimatnya yaitu dengan begini produksi kita akan cepat meningkat. Contoh yang kedua, begitulah cara mereka hidup di hutan. Yang ketiga, ada kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, atau keadaan. Yang pertama, penanyaan waktu, yang di dalamnya terdiri dari kata kapan. Contoh dalam kalimatnya yaitu kapan acara itu dimulai. Penanya tempat, yang di dalamnya terdiri dari kata di mana, dari mana, dan kemana. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, di mana keberadaan penjahat itu sekarang. Yang kedua, dari mana datangnya asap tebal ini. Yang ketiga, kemana perginya anak kecil itu. Penanyaan orang atau benda, di dalamnya terdiri dari kata apa, siapa, yang mana. Contoh dalam kalimatnya yaitu yang pertama, yang mana rumah barumu. Contoh yang kedua, apa yang kau bawa. Contoh yang ketiga, siapa orang yang bersama kita. Yang keempat, ada kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan adalah kata ganti yang digunakan sebagai pengganti kepemilikan, yang di dalamnya terdapat kata ku, mu, dan nya. Contoh dalam kalimatnya yaitu ayahku adalah orang terpandang di desaku. Contoh yang kedua, ibumu terlihat sangat muda. Contoh yang ketiga, sepatunya sudah sobek. Yang kelima, ada kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contoh kalimatnya yaitu orang yang berdiri di depan sekolah itu adalah ayahku. Kata yang dalam kalimat di atas adalah kata ganti penghubung. Yang keenam, ada kata ganti tertentu. Kata ganti tertentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang belum jelas jumlah dan bentuknya. Di dalamnya terdiri dari kata sesuatu, seseorang, para, dan masing-masing. Contoh dalam kalimatnya yaitu aku membawa sesuatu untuk ibumu. Contoh yang kedua,